Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih dalam reaksi fotosintesis teman-temanku dan reaksi pengkaratan pada logam tersebut merupakan reaksi kimia. Nah, reaksi apakah itu? Nah, jadi gini, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reaksi fotosintesis itu masuk ke reaksi reduksi. Sedangkan pada reaksi pengkaratan pada logam tersebut merupakan reaksi oksidasi. Nah, apa sih reaksi reduksi dan oksidasi? Nah, untuk tahu lebih lanjut, kami akan masuk dalam materi reduksi, reduksi dan elektrokimia, yaitu sama dalam redoks. Oke, kenalkan nama saya Frank Evian sebagai moderator presentasi kali ini, dan dengan saya saya Iwan Saputra. Oke, pada materi pertama kita akan masuk ke pengertian redoks. Reduksi adalah reaksi kimia yang mana reaksi atau reaktor itu mengalami peristiwa reduksi atau oksidasi. Nah, dalam reaksi redoks, pengertian itu tergantung pada tiap-tiap atom atau elektron. Entah elektronnya, kalau saya atom oksigen, hidrogen atau elektron. Nah, itu lebih lanjut akan dijelaskan oleh kami Misbah. Nah, seperti kita lihat di tabel ini, perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu dapat berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, hidrogen, dan elektron. Nah, jadi dalam reduksi ini, sebelum itu kita menentukan reaktan dan produk pada reaksi. Nah, untuk menentukannya, seperti contoh yang telah kita buat untuk menunjukkan reaktan itu, jadi reaktor itu berada di mana reaksi yang berada di sebelah kiri sedangkan produk berada di sebelah kanan reaksi tanda panah Jadi, berdasarkan pengikatan dan pelepasan dioksigen itu. Jadi pelepasan dioksigen terdapat dua reaksi, yaitu reduksi dan reaksi oksidasi. Kalau di dalam pelepasan oksigen itu, gas oksigen atau O2 sebagai produk, sedangkan dioksidasi itu gas O2 sebagai reaktan. Nah, contohnya kita lihat di atas tabel PB. PBO direaksikan menjadi
PB ditambah O2 gas. Nah, kan di oksigen itu kan di reduksi itu dia sebagai penapasan oksigen. Jadi kita lihat yang awalnya PBO ini adalah produknya, sehingga direaksikan. Dan yang ketiga adalah jumlahnya bilog SO4,2 mir. Nah, di sini kita bisa dapatin nilai muatan ionnya itu plus 2. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah yang kelima. Kelima adalah Apa sih namanya? Pulang ya? Pulang. Selanjutnya kita masuk penyetaraan persamaan reaksi redox. Metode setengah reaksi dalam suasana asam. Yang pertama, bagi reaksi menjadi setengah reaksi. Yang kedua, sertakan unsur-unsur yang mengalami reduksi dalam adasi. Yang ketiga, setarakan OH dan muatan. Yang pertama, samakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah yang kekurangan O. Yang kedua, samakan jumlah H dengan menambahkan H plus O yang kekurangan daerah kekurangan H. Ketiga, samakan muatan menggunakan penambahan elektron seluas dengan H. Yang terakhir, setarakan jumlah elektronnya lalu jumlah H plus reaksi tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, ini kita akan melengkapi dan menetarakan reaksi berikut dengan menggunakan metode ion elektron. Nah, kita lihat di sini. Ini selanjutnya kita tulis reaksinya. Oke, untuk yang asam ini itu dibantu dengan nah, kita lihat di sini. Langsung saja kita tulis reaksinya. Menjadi FnO4. Nah, kita lihat di sini jumlah atom Mn sama-sama 1. Jumlah atom oksigennya yang di sebelah kiri ini ada 1, sedangkan di sebelah kanan ada 4. Jadi yang di sebelah kiri dia dikurangan 3 oksigen. Kita tulis. Kita menggunakan bantuan dari H2O. Jadi kita tambahkan sebanyak 3 H2O. Oke, semuanya sekarang sudah setara. Sekarang kita lihat atau dari sebelah kanan itu kurang 6 hidrogen. Kita menggunakan bantuan dari H+. Oke, semuanya sudah setara. Sekarang kita mencari muatan. Kita lihat di sini tidak ada min dan positif, berarti muatannya 0. Muatan di sini kita lihat di sini ada min 1 ditambah positif 6. Muatannya belum sebanding, jadi kita mencari menggunakan bantuan dari elektron. Nah, elektron itu kita letakkan di yang muatannya itu paling besar. Nah, kita lihat di sini supaya muatannya sama-sama habis, maka kita harus menambahkan sebanyak 5 elektron. Nah, jadi nanti pada sini teman-teman kurang sama dengan oke, kita masuk ke dua yang kedua.
karena kekurangan kantong oksigen, maka kita menggunakan bantuan dari H2O. Sebanyak kekurangannya, karena kekurangan berarti kita menggunakan bantuan. Oke, selanjutnya kita lihat karena sudah setara atom PB dan atom hidrogennya, kita lihat di sini ternyata ada atom hidrogen yang berjumlah 2 ditambah 4 reaktif sehingga membutuhkan 4 atom hidrogen. Nah, kita tambah menggunakan bantuan dari H+. Berarti kita membutuhkan 4 H+. Oke, sekarang semuanya sudah setara, lalu kita mencari elektronnya. Lalu kita mencari muatannya. Nah, di sini muatannya ini tidak ada plus dan minus, ini ada 4 plus nanti. Kita lihat muatannya di sini. Ini ada positif 2 ditambah 0. Oke, supaya muatannya sama-sama 2, maka kita membutuhkan bantuan dari elektron. Nah, kita taruh elektronnya di muatannya yang paling besar. Nah, berapa kita membutuhkan elektronnya? Kita membutuhkan elektronnya ini supaya muatannya ini sama-sama 2, maka kita membutuhkan 2 elektron biar muatannya ini sama-sama 2. 2 elektron ini 4 ditambah 2. Oke, nah kita lihat di persamaan reaksi 1 itu memiliki 5 elektron, sedangkan di persamaan reaksi 2 itu hasilnya 2 elektron. Nah, ini kita akan kalikan. Ini akan kita kalikan 2, ini akan kita kalikan 2. Dan sekarang kita menyamakan elektronnya. Kita lihat di sini 2 dikali NO sama dengan 3H2O sama dengan 6H2O. 2 dikali NO4 sama dengan 2NO4. Ya Tuhan. 2 dikali 6H+ sama dengan 12H+. 2 dikali 5 elektron sama dengan 10 elektron. Sama dengan 5 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 20 lagi 20 5
4 kali 1 sama dengan hasilnya 12 ya. 12 kali 12. Sekarang kita cari kuasanya. Kita lihat di sini nggak ada bit, nggak ada plus, nggak ada bit positif. Di sini ada positif 8. Di kuota 2 kita lihat di sini ada bit 2. Positif 5 kali 20 nanti positif 10. Jadi hasilnya kuotanya sama-sama 8. Terima kasih. Kenapa? Sing. Nah, selanjutnya kita masuk ke suasana yang basah. Jadi sebelum kita menyelesaikan, kita harus mengetahui peraturan-peraturan dari basah sama seperti asam tadi. Nah, jadi bisa kita lihat di atas. Kalau misalnya peraturannya itu yang pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu atom yang mengalami perubahan Milox. Nah, terus yang kedua, samakan jumlah atom pada reaksi redox dengan menambahkan koefisien. Nah, terus yang ketiga, samakan jumlah O dengan menambahkan O2 di daerah kelebihan O. Dan yang keempat, samakan jumlah O4 di ruas kiri dan kanan sebanyak H+. Nah, terus yang kelima, samakan muatan menggunakan penambahan elektron sepuasnya. Ya. Terus yang keenam, kenalkan jumlah elektronnya lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pertemuan. Nah, di sini ada NNO4 ditambah C2O4 menjadi NNO2CO2. Nah, di sini suasananya basah. Dalam suasana basah, di sini yang membantu itu ada nah, sama dengan yang asam tadi, cuman kalau misalnya di suasana basah dia OH-nya menggunakan OH-. Nah, selanjutnya kita lihat dulu. Nah, selanjutnya kita lihat. Selanjutnya kita pakai aturan yang pertama tadi, yaitu bagi reaksi keseluruhan menjadi setengah reaksi terlebih dahulu. Nah, di sini ada NNO4 dan NNO2. Kita bagi dulu reaksinya menjadi setengah. Nah, kita lihat dulu di sini apakah MnO4 dan MnO2 ini sudah setara. Kalau kita melihat dulu Mn-nya, kita bisa lihat sama-sama 1 dan tidak sudah setara. Nah, yang kedua O-nya, dan di sini O-nya 4 dan di sini O-nya 2. Nah, beda dengan berarti di sini kita lakukan penambahan. Beda dengan yang asam, kalau yang basah ini dia melakukan penambahan di yang lebih banyak. Nah, berarti kita menggunakan penambahan di O4-nya di sebelah kiri. Nah, karena ditambahkan di sebelah kiri sebanyak selisih dari yang di kiri dan yang di kanan, yaitu selisihnya adalah 2 karena 4 dikurang 2 berarti 2. Salah ya ini. Nah, seperti ini kan. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang di sebelah kanan itu OH minus. Kenapa OH minus? Karena dia suasananya basah. Nah, terus OH minus ini sebanyak, kita lihat yang di sebelah kiri nih. Nah, ini
dia kalau misalnya sudah seperti ini, otomatis OH-nya dia bakalan sama. Kenapa? Oh. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, otomatis Nampak, OH-nya nampak. dia bakalan sama. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih. Nah, udah kan? Ini kan udah setara kan ya, udah sama semuanya nih. Terus kita sekarang mencari muatannya, kita membuktikan muatannya lagi sekarang. Kita lihat di sini. Cut. Nah, sekarang kita lihat nih muatannya di sini. Nih, muatannya kita dulu ada di elektron satu lagi. Nah, kita di sini satu. Nah, di sebelah sini nol kan? Kalian sebelah sini. Muatannya. Ini yang pertama nol. Di sini ada sedangkan sebelah sini C-nya cuma ada satu. Berarti yang di sebelah kanan membutuhkan 2C. Kita tinggal buat di sini 2C. Nah, sedangkan O-nya, kalian bisa lihat di sini, ini O-nya 4, ini O-nya 4. Berarti dia sudah setara. Nah, selanjutnya kita lanjut ke muatannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Muatannya yang ini adalah nah ini kita lihat muatannya ini kan ini lebih 1 sedangkan ini 4. Berarti di sebelah sini sebelah kiri ini kan kurang 3 kan. Nah, berarti kita menambahkan elektron di sini. Berarti ada 3 elektron. Berarti dengan 4. Nah, sudah sama nih, sudah setara. Kita lanjutkan kedua yaitu C2O4. Nah, kita lihat di sini. C-nya di sini ada berapa? C2 ada 2. Dan di sini ada 1. Berarti di sini kita membutuhkan 2C. Kita pilih 2C. Nah, jika sudah seperti ini, berarti sudah sama. Ini sudah setara. Kita lihat lagi O-nya. O-nya di sini sudah 2, sudah 4. Nah, di sini sudah O-nya sudah 4. Nah, sudah masih seperti ini. Selanjutnya kita mencari muatannya. Muatannya. Nah, dan sini muatannya ada negatif 2. Nah, yang di sini muatannya 0. Berarti ya kita harus penambahan elektron sesuai dengan langkah-langkah tadi. Penambahan elektron berarti ditambah 2. Nah, ini sudah setara. Nah, selanjutnya kita membuat proses eliminasinya. Karena kita harus menghilangkan elektronnya. Cara kita mengalihkan dulu terlebih dahulu yang ini dan yang ini. Nah, yang ini kita kalikan dengan 2 dan yang ini kita kalikan dengan 3.
Reduksi ini 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini hasilnya 12 dikali 8 Nah, selanjutnya yang di sebelah sini. Kita lihat sini O-nya. Sebelah sini 2. O-nya ada 2. 2 dikali 2 4. Ditambah dari sini O-nya ada 2. 6 dikali 2 12. Yang di sini ada 8. Berarti hasilnya 24. Jadi sudah setara. Selanjutnya muatannya. Kita lihat di sini muatannya. Jadi muatannya ini 1 kan, di sini cuma 1. Terdapat 1. Sama. 2. Ini minus 2. Minus 6. Hasilnya adalah minus 8. Nah, yang di sini tidak ada berarti 0. Dan di sini 0 juga karena tidak ada jadi 0. Nah, yang di sini 8. Minusnya ada 8. Berarti dia hasilnya minus 8. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sudah selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyetaraan reaksi redox melalui metode bilangan oksidasi dalam suasana asam. Nah, langkah-langkahnya dapat dilakukan yaitu adalah yang pertama, menentukan bilangan oksidasi dalam senyawa atau unsur yang tidak diketahui. Yang selanjutnya itu adalah tentukan mana yang mengalami reduksi dan juga oksidasi. Misalnya, kita selisih bilang setarakanlah jumlah kedua perubahan bilangan oksidasi tersebut. Selanjutnya itu adalah hitung jumlah muatan di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Selanjutnya setarakan muatan dengan menambahkan H+. Dan yang ketujuh, tambahkan H2O di area kanan untuk menyetarakan jumlah atom hidrogennya. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu soalnya itu adalah CR2O2 ditambah CR4 direaksikan menjadi CR13 ditambah CO2. Nah, langkah yang pertama seperti yang ditulis. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi dalam unsur ataupun senyawa yang belum diketahui. Nah, lihat CR2O2 itu sebuah muatan. Nah, jadi itu harus sama dengan jumlah muatan itu sendiri. Karena di sini negatif 2, maka harus sama dengan negatif 2. Oh, ini yang memiliki ketentuan adalah negatif 2 bilangan oksidasinya. Ini ada 7, jadi minggu ini dikali 7 sama dengan negatif 14. Nah, CR2 nya ini belum ada ketentuan, jadi ini harus kita cari terlebih dahulu. Dengan cara CR2 sama dengan min 2, kita tinggal luaskan 14-nya menjadi positif, ditambah 14 sama dengan minus 12. Nah, CR2 ini kan ada 2, jadi kita harus membagikannya menjadi membagi 2. Jadi CR sama dengan plus 12 sama dengan plus 6. Nah, sama juga seperti ini karena dia bermuatan, maka harus sama dengan muatan itu sendiri. Jadi C2O4 ini harus sama dengan min 2. Di sini muatannya negatif 2. Nah, ini tadi ketentuannya di log itu harus negatif 2. Karena ini ada 4, maka kita harus kali negatif 2 nya itu ke 4. Jadi negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. C2 ini belum ada ketentuan di lognya, maka ini harus kita cari terlebih dahulu. Nah, C2 dengan sama seperti tadi caranya, minggu ini kenapa kita tinggal luaskan menjadi positif 8 sama dengan positif 6. C ini kan ada 2, maka kita harus membaginya, membagi 2. Jadi C sama dengan 6
Setelah itu kita tentukan mana yang mengalami reduksi dan juga oksidasi. Nah, reduksi ini dimana biloxnya mengalami penurunan, sedangkan oksidasi mengalami kenaikan. Kita lihat dengan ini ketiga ini mengalami penurunan, maka ini adalah reduksi. Sedangkan ini tiga keempat ini itu mengalami kenaikan, maka itu adalah oksidasi. Nah, kita tulis reaksinya. Ini sudah setara apa belum? Kan ini 2, sedangkan ini hanya 1, jadi kita harus menggambarkan koefisiennya di depannya, itu jadi 2. Ini sudah setara. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, mengalami oksidasi kita baca salah juga. C2O4 menjadi CO2. Nah, C ini kan ada 2, sedangkan ini hanya 1. Jadi kita memerlukan 2 lagi. Jadi 2. Jadi kita membutuhkan 2. Nah, setelah itu kita lihat tadi ini kan plus 6. Sedangkan ini plus 3. Ini tadi plus 3, ini plus 4. Jadi kita lihat selisihnya. 6 ini dikurang 3 maka sama dengan 3. Sedangkan ini 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka ini selisihnya 3, ini selisihnya 1. Nah, selanjutnya kita tuh kali terbalik gitu. Ini C2O4 nya ini 2CO2 ini kita kali 3, sedangkan CR2O7 menjadi 2CR3 plus ini kita kali 1. Nah, seperti ini. CR2O7 menjadi 2CR13 kita beri 3 dikali 2 sama dengan 6 CO2. Nah, setelah itu hasilnya ini kita masukkan ke dalam reaksinya. Kita lihat apakah muatannya ini setara apa tidak. Di sini kan muatannya hanya nah, kita lihat muatannya apakah setara atau tidak. Di sini muatannya ini 2 tambah ini 2 dengan 4. Sedangkan di sini hanya muatannya hanya 3.
Maka di sini kekurangan atom O. Jadi kita harus menambahkan H2O. Sebabnya kekurangannya, karena yang ini kurangnya 7, maka kita harus menambahkan di sini. Jadi O-nya sudah setara, jadi tambah 7 sama dengan hasilnya 19. H-nya juga sama, ini kan ada 14. Sedangkan ini juga ada 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi sudah setara. Maka reaksi ini sudah setara. Sekian, terima kasih. Oke, kita langsung ke penyetaraan kimia dengan metode Bilox, yaitu bagian suasana basah. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Satu sekali saya jelaskan langkah-langkahnya. Yaitu dapat senyawa langkah pertama kita tentukan dulu Bilox setiap unsur atau senyawa tersebut dengan aturan tertentu. Nah, kita tahu kalau aturan pada unsur atau senyawa yang bebas, unsur bebas, pasti Bilox itu 0. Dan juga Celmin. Nah, Celmin itu karena dia bermuatan negatif 1 dan dia tuh negatif 1 dia tulis, maka Bilox itu dengan min 1. Nah, berarti cuma tinggal IO3 sama IO4 kita akan cari Biloxnya. Nah, kita tahu kalau Bilox itu adalah min 1 dan min 2. Nah, terus kita kalikan dengan 3. Di sini ada min 6. Nah, karena ini senyawa, apa sih jumlah dari Bilox IO3 serta min 1? Sesuai dengan muatannya. Dan juga pada IO4 min juga. IO4 itu Biloxnya, IO4 itu Biloxnya itu min 2, kita kali 4 jadi min 8. Nah, karena ini senyawa dalam bermuatan min 1, artinya jumlah Bilox dalam senyawa ini adalah min 1. Nah, baik. Nah, kedua kita langsung pisahkan mana dia. Yang kedua kita adalah menentukan mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nih, Cl2 dan Cl- itu mengalami reduksi. Karena selisihnya itu Ini anjir. Cl2 dan Cl- itu mengalami reduksi. Jika kita mau kerjakan, kita kerja dulu. Kita lulus ke kanan, jadinya ini berdasarkan 5. Nah, kita kerjakan ini jadinya belakang tidak ke kanan, pindah ke sana, jadinya positif. Iya turun. Kita jumlahkan hasilnya adalah plus 7. Kita perhatikan ini plus 7 pada ini dia plus 5, artinya IO3 sebelah kiri, IO3 min dan IO4 min akan mengalami oksidasi karena dia menaikkan bilang Bilox. Dari oksidasi. Nah, kita akan mencari selisih dari mana reduksi dan oksidasi. Nah, Cl2 sama Cl- itu selisih Biloxnya itu adalah 1. IO3 min dan IO4 min selisih Biloxnya adalah 5 sama 7, artinya 2. Nah, kita akan persilang. Ini dikali 2, ini tetap dikali 1. Maka kita tulis ulang lagi Cl2 plus IO3
3 min reaksi menjadi 2. Kenapa 2? Karena kita kalikan 2 biar dia setara. 2 Cl min ditambah dengan NO min. Nah, coba kita perhatikan dalam ruas kiri terdapat muatan satu muatan negatif. Nah, 1. Ini terdapat 3 muatan negatif. Kan dia 2. 2, 1, jadi 3 negatif. Nah, dia setara, kita akan menambahkan senyawa OH-. Saya tulis lagi. 3 min 2 OH-. Nah, bisa kita lihat ini sudah setara kan untuk masalah ion ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Di ruas sebelah kiri ada hidrogen, sedangkan ruas kanan ada hidrogen. Maka kita akan tambahkan satu atom H2O. Nah, pertanyaan, kenapa sih saya taruh OH-nya di sini? Karena untuk menyeimbangkan muatannya. Kan di sini awalnya cuma 3, sedangkan di 1. Saya tambahkan 2 OH biar muatannya setara. Nah, kenapa saya menambahkan H2O? Karena kenapa sih saya tambah H2O? Karena biar menyeimbangkan. Karena kita menambahkan OH di sini, jadi kita karena saya menambahkan di sini OH kan. Untuk biar setara dulu yang saya berikan di sini plus ion H2 unsur H2O. Untuk membuktikan apakah reaksi ini setara, kita perhatikan dulu. Ini CL-nya ada pas 2, ini di sebelah kanan juga pas ada 2, ini yang pas sama 1. O-nya kita hitung pas juga sama 5, ini 3, ini 5, ini 3 tambah 2 5, ini 4 tambah 1 jadi 5. Dan juga hidrogennya juga setara. Hidrogennya 2 sebelah kiri dan hidrogennya sebelah kanan itu 2 sebelah kanan. Oke, terima kasih.